kamu pasti punya dong skills atau keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh orang lain. Tapi saat ini mungkin kamu belum bisa memonetisasi alias belum bisa mendapatkan keuntungan dari skills yang kamu punya. Gimana sih caranya? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bobblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Setiap orang tuh pasti punya keahlian dan termasuk kamu juga, ya dong. Pasti kamu punya keahlian tertentu yang orang lain belum tentu miliki karena ya belum ngelewatin experience itu seperti kamu. Nah, ini adalah episode yang nempel dengan episode podcast sebelumnya 088 dengan judul Menggali Skill Terpendam yang Menghasilkan Cuan. Nah, ini adalah sesuatu yang nempel, jadi ada 2 seri, kamu mesti dengerin dua-duanya. Di mana di dalam 2 seri episode podcast ini, saya membahas gimana tuh kita bisa menemukan peluang profit dengan menjual skills kita, gitu ya. Nah, di episode 88, saya membahas untuk kita bisa dapetin dulu sebetulnya skills apa sih yang bisa kita jual. Oke, jadi episode 88 itu bagian kita menemukannya dulu nih, skill apa yang mau kita jual. Dan di episode ini, episode 089, saya membahas mengenai gimana cara monetize-nya gitu ya. Jadi make sure kamu dengerin 2 episode ini, 088 dan 089, karena ini jadi satu kesatuan yang akan melengkapi kamu, yang kalau kamu dengerin dua-duanya dan kamu praktekin, well, hopefully kamu bisa mendapatkan ide nih ya untuk bisa punya produk atau jasa yang kamu bisa segera monetize ya dari skills yang kamu punya saat ini. Oke? Nah, sekarang kita nih masuk di bagian kedua nih ya dari series ini 089 cara memonetisasi skill kamu. Nah, di step ini ya, jadi kan kamu udah tahu nih skills apa yang rasanya kamu bisa jual. Nah, di bagian ini setelah kamu tahu mana yang kamu bisa jual, gimana langkah monetize-nya. Oke. Ada 2 hal sederhana atau 2 langkah yang saya ingin kamu coba explore dan praktekin ya. 2 aja, nggak pakai banyak, nggak pakai repot, nggak pakai keriting-keritingan framework yang aneh-aneh, 2 aja ya. Yang pertama kita langsung bahas. Yang pertama tuh adalah tentuin dulu segmen marketnya. Oke. Nah, ini sebetulnya saya sudah bahas tipis-tipis di episode 088. Jadi gini, kalau kamu mau menentukan segmen market yang mana yang cocok untuk kamu explore gitu ya. Kalau ngomongin skills yang pengen kamu jual, itu memang pilihan paling obvious itu adalah menjual skills kamu ke segmen market yang profilnya itu sama seperti kamu sebelum kamu punya skills yang kamu punya sekarang gitu ya. Jadi anggap aja paling gampang adalah kamu lihat diri kamu beberapa tahun yang lalu yang masih clueless dengan skills tertentu yang sekarang kamu udah punya. Nah, kamu segmenin yang model kayak gitu ya. Dari sisi profilingnya itu yang paling obvious atau paling mudah gitu ya. Misalnya kalau kamu jago
main musik ya, misalnya kamu udah pernah ngeles nih ya, kamu ngeles musik, alat musik tertentu, les piano deh ya, misalnya kayak di Yamaha gitu kan, misalnya ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 misalnya gitu ya. Terus kamu udah nyampe level 5 atau 6 atau 7, ini saya ngarang-ngarang aja ya penamaannya ya. Kalau kamu udah sampai levelnya yang udah tengah-tengah nih ya, nggak harus sampai grandmaster gitu ya, sampai level tengah-tengah aja yang kamu udah cukup jago gitu ya, kamu bisa jual ke segmen market yang seperti kamu beberapa tahun lalu yang waktu kamu bener-bener baru belajar di level 1 misalnya gitu. Dan karena kamu udah level 5, well, kamu jelas udah tahu, easy peasy, piece of cake buat kamu untuk level 1 itu dong, ya kan? Nangkep gitu ya. Nah, jadi kamu segmenin orang-orang yang ada seperti kamu modelnya, seperti kamu beberapa tahun yang lalu waktu kamu belum punya skills yang kamu punya sekarang, gitu ya. Nah, itu pilihan yang paling obvious. Tapi, kalau kamu mau ke segmen yang lain, boleh nggak? Ya tentu jawabannya boleh ya, gitu. Nah, tapi kalau kamu mau mencari segmen market yang lain, ya maybe you need to do more research, oke? Kenapa? Karena research itu untuk memvalidasi kebutuhan dari segmen market yang kamu targetin, gitu. Kalau segmen marketnya itu seperti kamu dulu, ya jadi yang kamu lakukan itu kamu tinggal ngaca kan. Maksudnya kamu tahu nih, ya sebelum kamu udah punya skills ini, ya dulu tuh kamu struggle-nya apa, kesulitannya apa gitu ya. Terus kamu ngelewatin sendiri, jadi kamu lebih gampang ngacanya. Waktu kamu riset, sebenarnya kamu tinggal riset aja ke diri kamu beberapa tahun yang lalu ya. Karena kamu adalah kamu beberapa tahun yang lalu itu adalah segmen market kamu. Nangkep ya? Gitu ya. Nah, kalau mau ke segmen market yang lain, tandanya atau yang profilnya nggak seperti kamu beberapa tahun yang lalu, tentu bisa. Tapi kamu perlu ngecek ya, atau kamu perlu tanya ke segmen market tersebut untuk memvalidate gitu. Kalau yang kamu segmenin itu salah, atau kalau kamu menjual produk atau jasa kepada segmen market yang tidak butuh produk kamu, nah disitulah permasalahan ini kan terjadi kan gitu. Karena kalau kamu ingat dalam prinsip transaksi ya, saya pernah jelaskan juga di episode-episode sebelumnya. Transaksi itu adalah pertukaran antara uang dan produk atau jasa gitu ya. Pertukaran gitu kan. Yang dua-duanya harus sama-sama happy gitu kan. Semuanya sama-sama happy. Nah, happiness ini terjadi dan transaksi ini terjadi gitu ya. Karena dua-duanya sama-sama butuh kan ya. Yang si penjualnya butuh uang atau butuh omset. Nah, yang si pembelinya dia butuh produk atau jasa. Nah, kalau sama-sama butuh klik gitu kan enak ya, transaksinya tuh nggak perlu yang nyampe ngoyo, nyampe maksa, yang nyampe kita, kak ayo dong kak, beli dong kak, please kak gitu ya. Atau yang kayak sampai kalau misalnya kamu pernah ke mall-mall yang ada SPG yang kayak nawarnya nyampe desperate banget, nyampe dikejar-kejar gitu ya, sampai dibawain flyer sampai ya silakan kak gitu ya. Mungkin nggak harus kayak gitu ya kan. Nah, kenapa bisa smooth, transaksi itu bisa smooth saat produknya atau jasanya itu bertemu dengan segmen market yang tepat. Oke, nah ini makanya penting. Jadi kalau kamu mau ke segmen market yang kamu belum tahu, you need to do some research ya. Risetnya bisa yang kecil-kecilan juga nggak apa-apa sih ya. Misalnya nih ya, contoh aja. Misalnya kamu kasih ke segmen market kamu nih, misalnya kasih for free gitu ya, tes dulu nih, free trial misalnya gitu ya, in returnnya kamu minta honest feedback gitu ya, anggap aja untuk semacam test water dulu gitu. Nah itu juga bisa, intinya kamu perlu memvalidasi, kamu bisa tanya, kamu bisa survei, kamu bisa kasih sampel ya. Nah itu adalah cara-cara yang bisa kamu lakukan untuk memvalidasi segmen market kamu. Oke, ya jadi kamu mesti tentuin segmen marketnya dulu. Jangan sampai kamu menyasar ke segmen market yang salah atau ke segmen market yang tidak membutuhkan produk atau jasa kamu. Ya kalau kayak gitu ya antara nggak laku atau lakunya atau bisa jualannya tapi ngoyo banget gitu ya. Which is itu yang kita nggak mau. Oke. Yang kedua adalah, nah ini sesuatu yang menurut saya menarik banget ya. Analisa path to money. Path to money ya. Istilah ini saya belajar dari Ko Denny ya, Denny Santoso, salah satu mungkin saya bisa bilang senior yang di area digital marketing ya. Saya juga
banyak belajar juga nih dari kode ini. Nah, ini menurut saya menarik dan saya pengen jelasin sama kamu path to money ini ya. Jadi maksudnya gini, dari suatu industri yang kamu passion ya, kira-kira opsinya apa aja yang bisa menghasilkan uang buat kamu? Oke, saya ulang ya. Nih, dari suatu industri yang kamu passion ya, kamu tahu nih misalnya skills kamu di bidang apa gitu ya. Oke, areanya area mana gitu. Nah, pilihan opsi-opsi yang bisa menghasilkan uang tuh kira-kira bisa apa aja ya? Kira-kira path to money itu penjelasan sederhana gitu ya. Saya kasih contoh ya. Misalnya waktu di episode 088 nih, episode sebelum ini ya. Saya sempat kasih contoh buat kamu yang misalnya seneng hiking ya. Misalnya kamu hiking enthusiast gitu ya. Nah, kan sudah jelas ya. Jadi skill kamu di bidang hiking atau mendaki gunung. Oke. Dan segmen marketnya, let's say kalau yang tadi saya jelasin di poin pertama, itu adalah untuk orang-orang yang modelnya kayak kamu beberapa tahun yang lalu, waktu kamu belum menjadi pendaki gunung yang sejago sekarang. Misalnya gitu ya. Jadi segmen marketnya adalah untuk pendaki gunung newbie ya, yang masih baru. Nah, path to money itu mikirin gini loh. Opsi-opsi apa aja yang bisa dimonetisasi gitu ya untuk skills tersebut. Ya, dalam hal ini skillsnya adalah skills mendaki gunung. Oke. Nah, coba kita pikirin ya. Misalnya gini, kalau skills kamu mendaki gunung dan segmen marketnya adalah para newbie pendaki gunung, kira-kira gimana cara memonetisasi skills mendaki gunung kamu yang kamu punya ini? Ini contoh aja ya. Misalnya, kamu jadi tour guide untuk pendaki gunung newbie ya, yang nemenin para pendaki gunung yang baru pertama kali yang belum pernah ngelewatin trek itu. Oke, karena guide itu penting tuh. Kalau misalnya kamu yang udah sering naik nih, misalnya ke Gunung Gede gitu ya, kamu udah sering naik, mungkin kamu berapa bulan sekali naik sono, kamu udah merem aja udah nyampe puncak misalnya gitu ya. Nah, tapi buat orang lain, pasti kan deg-degan, ini gimana nih? Berapa jam? Nanti istirahatnya di mana gitu ya. Kalau ini gimana? Nah, kalau ada guide, wah itu kan jadi lebih nyaman buat mereka karena belum pernah gitu ya. Nah, buat kamu ya itu easy peasy dong karena kamu udah sering. Nah, jadi itu bisa jadi path to money-nya kan, karena kamu akan dapat uang saat kamu menjadi guide untuk si para pendaki gunung newbie tersebut. Ya, itu satu. Itu jadi baru satu opsi. Pilihannya banyak. Nah, makanya path to money-nya tuh pilihannya nih apa aja. Ya, misalnya itu satu. Dua, misalnya kamu bukan jadi tour guide ya, tapi kamu pengen ajarin para newbie ini gimana bisa survive waktu mereka mendaki gunung gitu. Jadi contoh ya, misalnya kamu bikin training ya, apakah trainingnya offline bisa ya, atau online juga bisa. Misalnya adalah training gimana cara masang tenda secara cepat dan efisien, dan gimana caranya masak instan di atas gunung yang dingin. Misalnya gitu. Ini saya ngarang-ngarang aja. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kamu bikin training itu ya. Kalau misalnya kamu bikin trainingnya offline, bisa juga ya kamu kumpulin ya, misalnya ketemu di lapangan mana gitu ya. Ya udah pasang tenda gitu ya. Terus gimana masak ya, kamu kasih peralatannya atau suruh beli peralatannya kayak apa, terus nanti kamu ajarin caranya. Misalnya gitu. Atau kalau kamu mau bikin versi online, ya bisa juga ya kamu bikin e-course gitu ya. Bisa kan? Bisa gitu. Dan kalau kamu pikir sebagai pendaki gunung yang newbie, perlu nggak kayak gitu? Oh perlu dong. Waduh, itu penting tuh ya. Coba bayangin kalau udah lagi dingin-dingin, nyampenya malam, udah lagi di tempat istirahat nih, misalnya udah mendaki beberapa jam, habis itu masang tenda, udah dingin, malam, lapar lagi, capek lagi, terus masang tenda nggak jadi-jadi, stres tuh, ya kan? Nah kayak gitu. Abis itu mau masak nggak matang-matang, nggak kan stres kan? Nah jadi itu skills yang penting tuh. Nah, misalnya gitu ya. Jadi kamu bayangin nih, kalau si pendaki gunung newbie gitu, itu perlu apa ya, gitu ya. Itu nomor 2. Contoh lain lagi adalah karena kamu ngerti hiking ya. Kamu misalnya jual perlengkapan hiking. Wah, gitu kan. Kamu ngerti nih ya. Sepatunya, jaketnya ya, tendanya, tas, apalagi ya. Mungkin peralatan masaknya ya, terus
Ya macam-macam lah, apapun yang berhubungan dengan perlengkapan hiking nih, misalnya gitu ya. Nah itu kamu jual. Kenapa? Karena kamu ngerti, kamu tahu. Dan bahkan kamu bisa bikin paket misalnya starter kit ya gitu. Jadi intinya lu beli starter kit ini gue udah curate gitu ya. Kamu nggak perlu pusing-pusing, udah kamu bundling harganya berapa. Orang nggak pusing, beli satu, beli satu, beli satu. Kamu udah bikinin paket bundling. Weh, mantap kan? Kalau saya jadi pendaki gunung newbie nih, buat saya model kayak gitu menarik karena saya nggak perlu pusing. Oh, udah gue beli satu paket, semua udah lengkap, gue tinggal tinggal jalan aja. Gitu ya. Oke. Atau kalau kamu nggak mau jual perlengkapannya, bisa juga kamu jual guide-nya. Nah, misalnya kamu bikin ebook ya, list perlengkapan hiking essentials. Wah, mungkin nggak usah mahal, jual aja 50.000 misalnya gitu ya. Kamu bikin, kamu udah curate nih. Kalau misalnya let's say contoh, kalau misalnya pilihan sepatu itu pilihannya apa aja dengan plus minusnya. Ya kalau pilih tenda harganya ada range-nya berapa, terus ukurannya, mereknya plus minusnya apa, kalau merek lokal, kalau merek yang dari luar dan seterusnya. Misalnya hal-hal kayak gitulah. Ya, jadi penting tuh kan mereka punya guide. Jadi mereka tahu mereka belinya yang mana. Yang kamu jual tuh apa sih? Kamu jual pengalaman kan kalau kayak gitu. Kamu jual pengalaman, kamu jual informasi gitu. Kira-kira ada yang mau beli nggak? Menurut saya sih, kalau emang ada pendaki gunung, orang yang mau daki gunung dan belum punya pengalaman, dan mencari itu dia butuh waktu banyak untuk riset sendiri, mungkin bayar sejumlah uang untuk beli ibu kamu, saya rasa mereka akan more than happy, iya kan? Gitu. Contoh lagi ya, misalnya kamu pengalaman nih naik gunung ke berbagai gunung di Indonesia ya. Yang kamu jual adalah jual ebook ya, guide ke 10 gunung paling eksotis di Indonesia. Wah, gitu ya contohnya. Jadi misalnya kamu udah mendaki berapa belas gunung di Indonesia ya, puncak gunung nih ya. Kamu curate, kamu pilih misalnya 10 gunung yang menurut kamu paling eksotis, paling bagus, yang must see banget gitu. Terus kamu buat guide-nya gimana caranya, kalau di sini tuh kalau misalnya gunung yang pertama ya, puncak gunung pertama ini ketinggiannya berapa, naiknya berapa lama, terus mungkin kalau mau ke sono naik caranya gimana, perlengkapan apa yang perlu disiapin, durasinya berapa lama karena bisa beda-beda, mungkin ada yang 3 hari 2 malam selesai, ada yang mungkin perlu 5 hari dan seterusnya ya gitu ya. Jadi kamu jual guide-nya. Wah, kalau orang yang emang entusias pasti pengen dong karena dia misalnya belum pernah, dan daripada daripada nyari kemana-mana, kalau udah ada satu guide yang komprehensif, wah pasti menarik gitu ya. Nah itu saya baru kasih contoh ngarang-ngarang aja nih ya, yang untuk pendaki gunung. Jadi kamu nangkep ya, kalau kamu sebagai pendaki gunung, oke, kamu marketin ke orang-orang yang mau mendaki gunung, yang yang newbie ya, itu path to money-nya kan gitu. Jadi itu opsi-opsinya. Nah, kamu sebagai pendaki gunung yang berpengalaman, kamu bisa pilih tuh, ada banyak kan opsi path to money-nya gitu. Nah, mana yang mau kamu ambil tergantung passion kamu, tergantung yang kamu suka yang mana, dan itu kamu bisa pilih yang akhirnya dari hobi misalnya bisa kamu monetize menjadi profit gitu ya. Dan ini kan contoh yang saya rasa implementatif banget gak sih ya. Ini kan bukan skills yang aneh-aneh kan gitu, bahkan gak perlu sertifikasi kayak apa gak sih, selama kamu memang punya pengalaman di bidang itu gitu ya. Bahkan dalam contoh tadi kan hobi gitu ya. Nah contoh lain lagi ya, contoh lain misalnya ya, let's say kamu dulu overweight gitu. Nah terus sekarang kamu berhasil nurunin berat badan dengan cara tertentu. Nah kalau berdasarkan tadi saya share di poin pertama, segmen market yang kita bisa targetin adalah orang-orang yang overweight dan ingin lebih sehat, yang sama seperti mungkin kamu beberapa tahun yang lalu. Contoh misalnya gitu ya, kalau let's say kamu dulu pernah overweight dan sekarang udah bisa jadi sehat dengan berat badan yang lebih ideal. Misalnya gitu ya. Nah, coba kita pikirin ya. Kira-kira path to money-nya gimana ya? Gimana cara kita bisa monetize hal ini ya? Misalnya contoh, karena kamu udah pengalaman itu, kamu jadi coach misalnya ya, untuk nurunin berat badan. Wah, gitu. Karena proven, wah saya dulu beratnya misalnya 120 kilo ya, sekarang beratnya tinggal 70 kilo. Wah, kan orang penasaran, wah gimana sih caranya ya gitu. Dan bahkan waktu misalnya kamu berat badannya sekarang udah ideal, tapi nggak menggelambir kemana-mana gitu, tapi
bagus, kulitnya nggak kendor. Wah, itu kan orang pengen ya. Dan mungkin nggak suffer juga, nggak menderita juga, kamu tetap bisa makan enak, misalnya gitu. Wah, kamu mau jadi coachnya untuk gimana orang bisa sama seperti kamu. Ya, itu misalnya satu path to money, misalnya kamu kayak gitu. Terus kamu bilang, aduh, gue nggak suka ngomong ya. Oke, mungkin ada path to money yang lain. Misalnya adalah kamu jual makanan sehat. Wah, bisa gitu. Misalnya makanan low calorie yang enak, itu bisa juga kan. Segmen marketnya juga cocok kan gitu ya. Contoh lagi, jual catering sehat. Woi, bisa juga gitu ya. Bisa juga catering sehat yang low calorie gitu. Oke, contoh lain lagi. Misalnya jual ebook tentang diet plan. Wah, jadi gimana rencana diet yang bagus, yang nggak suffer gitu ya, dan mudah diikuti oleh semua orang. Misalnya gitu ya. Atau apalagi ya? Misalnya kamu jual misalnya kamu jual paket untuk mempersonalize, atau kamu jual jasa untuk mempersonalize pola makan dan olahraga. Nah, ini tapi mungkin itu kamu perlu belajar lagi. Tapi you get the point ya. Misalnya untuk orang yang kelebihan berat badan ya, udah tahu segmen marketnya itu path to money ya, karena kamu sudah pernah melewati hal itu. Ada banyak tuh tadi ya itu yang kamu bisa pilih mana yang paling cocok. Nah, jadi path to money itu konteksnya adalah bagaimana kamu bisa membuka mata dengan opsi-opsi mana yang bisa kamu monetize gitu ya dari skills yang kamu miliki. Jadi caranya nih, jalurnya kemana aja gitu. Nah, sekarang nih ya, kamu udah nangkep ya path to money ya. Jadi sekarang giliran kamu. Coba kamu tentuin segmen market kamu itu jadinya siapa mereka gitu, dan skills apa yang mau kamu jual. And then coba kamu ambil kertas ya, atau kamu tulis di handphone kamu path to money-nya apa. Ya, coba kamu coba setelah ini, oke? Sebelum kamu coba dan kamu praktekin, let's wrap things up, alright? Jadi ya, 2 langkah untuk monetize skills kamu ya. Kamu tentuin dulu segmen marketnya. Yang kedua adalah tentuin path to money-nya tuh pilihannya ada apa aja ya. Kamu analisa path to money-nya ada apa aja. Nanti kalau udah dapet pilihan-pilihannya, baru kamu bisa tentuin kamu mau yang mana. Oke? Setelah ini coba ya, ambil waktu untuk pikirin hal ini, dan please dilakuin, jangan cuma jadi teori. Oke? Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini ke teman kamu yang kamu rasa kayaknya dia perlu ngerti nih ya gimana caranya memonetize skills dia. Nah, please also share ya. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.